Semua sobat ambis dimanapun berada, kembali lagi dengan Kak Dion. Kali ini bersama Kak Dion kita akan mencoba mengulas terkait dengan bagaimana sih tipe soal-soal yang sering muncul. Dalam hal ini kita akan coba membuat sebuah gambaran prediksi tipe soal OSN tingkat kabupaten kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nanti mata pelajaran ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing ke teman-teman tipe soal seperti apa yang mungkin dan juga akan kemungkinan sering keluar dalam pembahasan di Olimpiade tingkat kabupaten kota tahun 2023 nanti. Sobat Ambis dimanapun berada, kemudian kita akan mencoba melihat dalam ekonomi ada 3 pembahasan utama yang akan bahas. Pertama adalah ekonomi mikro, kemudian ekonomi makro, dan terakhir adalah akuntansi. Tentu kita akan mulai membahas pembahasan pertama ini dengan pembahasan mengenai ekonomi mikro. Pada soal tahun 2023 nanti, USNK tahun 2023 lebih cenderung adaptif, di mana adaptif yang dimaksud adalah dia menyesuaikan dari tren-tren perubahan bagaimana siklus pandemi gitu ya. Nah, ini prediksi menurut Kak Dion sendiri ya, pengamatan Kak Dion selama membahas dan juga melihat bagaimana tren dari tahun ke tahun, 2016, 2017, 2018 hingga sekarang ini, tentu kita telah mengalami perbedaan gitu ya, dan juga pelaksanaan bagaimana OSNK yang sebelumnya mungkin sudah sebelum pandemi itu dia adalah offline gitu ya, 2019 terakhir, 2020 kemudian online gitu ya. Nah, sekarang 2022. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana sih perbedaan dan bagaimana kira-kira prediksi yang menurut Kak Dion gitu ya. Ini menurut Kak Dion sendiri yang mungkin sering keluar nantinya di OSNK Ekonomi tahun 2023 nanti. Pertama, dari keseluruhan pembahasan ekonomi mikro, menurut Kak Dion, yang paling banyak soal yang muncul nantinya adalah topik terkait dengan mencari harga keseimbangan pasar dan bagaimana mekanisme pergeseran maupun pergerakan kurva. Jadi ini soal muncul sekitar 4 sampai 5 soal. Jadi bagaimana pembahasan keseimbangan pasar, harga equilibrium gitu ya, kuantitas equilibrium, kemudian bagaimana mencari fungsi dari keseimbangan pasar, titik P dan Q gitu ya, pergeseran kurva ketika permintaan hanya berubah, penawaran tetap apa yang bagaimana perubahannya, apakah harga naik atau harga turun, atau kuantitas naik atau kuantitas turun itu tergantung nanti. Ini lebih banyak soal-soal yang di otak-atik, dan juga soal seperti ini para topik yang pertama ini itu lebih cenderung membahas juga kemungkinan soal studi kasus 1 atau 2 soal, sehingga dari semua pembahasan ekonomi mikro menurut Dion yang paling banyak muncul nantinya adalah mencari harga keseimbangan pasar dan pergeseran kurva. Ini muncul 4 sampai 5 soal. Jadi Sobat Amis, ini adalah semacam modul atau kisi-kisi buat teman-teman yang sedang mau mempersiapkan OSNK sebentar lagi gitu ya, memasuki 2023. Kemudian adalah topik mengenai pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan supply. Jadi ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, bagaimana perubahan P dan Q gitu ya, bagaimana pergeseran kurva permintaan dan penawaran ini cukup banyak muncul soal seperti ini, termasuk kasus-kasus misalkan di bawah sebuah cerita bagaimana fungsi permintaan dan penawaran atau mungkin berapa harga atau berapa kuantitas. Ini muncul 3 sampai 4 soal. Kemudian topik ketiga adalah menentukan nilai dan jenis biaya. Nah, ini kan kenapa nggak urut ya teman-teman? Karena ini kakak Udian urutkan dari yang paling banyak muncul hingga yang paling sedikit. Sehingga ini pertama terkait dengan keseimbangan pasar, kedua adalah pergerakan dan pergeseran demand dan supply, ketiga adalah ini menentukan nilai dan jenis biaya, serta bagaimana bentuk kurva biaya produksi. Topik pertama terkait dengan market equilibrium, topik kedua demand dan supply, dan topik ketiga lah terkait dengan teori cost, yaitu muncul 3 sampai 4 soal. Topik keempat, bagaimana fungsi dan permintaan penawaran. Ini kalian bedain ya, nomor 2 dan nomor 4 ini, fungsi permintaan penawaran hanya mungkin yang muncul 2 soal. Paling banyak 3 soal. Seputar soal terkait dengan bagaimana
fungsi permintaannya Q sama dengan bla 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 bla, atau P sama dengan, nah itu hanya berkutat 2 soal. Kemudian mencari nilai elastisitas, ini juga bisa muncul dalam bentuk studi kasus. Misalkan beras, berapa nilainya, apakah jenisnya, apakah elastis atau elastis, ini muncul 2 soal sampai 3 soal. Kemudian mencari laba maksimum, apakah laba atau rugi atau mungkin BEP, ini udah include ketiga-tiganya, maksimal 2 sampai 3 soal. Kemudian pasar, struktur pasar dan bagaimana bentuk kurvanya, ini paling banter 2 sampai 3 soal. Kemudian kajian mikro dan makro, misalkan mana yang termasuk mikro, mana yang termasuk makro, hanya 2 soal. Kemudian bahan usaha, ini kemarin ini biasanya jarang ya tahun 2020 sebelumnya, tapi 2021 bahan usaha dimasukin, termasuk presiro dan sebagainya itu masuk. Dan ini kemungkinan ya hanya tertentu ya tahun 2021 kemarin aja, maka kita estimasi ya 2 soal yang akan keluar seperti itu. Jadi yang Kak Dian sarankan, jika teman-teman memang memprioritaskan, maka prioritaskanlah yang 3 ini dulu. Market equilibrium, fungsi permintaan penawaran, bagaimana pergeserannya, dan terakhirlah mengenai kurva biaya produksi. Nah, kemudian Sobat Nabis, dimanapun berada, kita akan membahas soal yang akan sering keluar untuk ekonomi tahun 2023 nanti. Untuk makro ya, pembahasan yang paling banyak keluar adalah soal seperti pendapatan nasional dengan menggunakan ya berbagai pendekatan gitu ya, GNP, GDP, dan turunannya juga itu masuk semuanya, maksimal 4 soal. Kemudian kedua adalah bagaimana fungsi dan mencari nilai konsumsi atau tabungan, serta include bagaimana koefisien MPC atau MPS. Ini paling bantar 4 soal. Jadi ini yang menurut kalian cukup banyak keluar nanti. Jadi Sobat Amis diharapkan bisa mempelajari dan juga mempersiapkan semaksimal mungkin. Ketiga adalah bagaimana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, 2 sampai 3 soal. Kemudian efek pengganda multiplier effect, paling 3 soal ya, paling dikit 2 ya. Biasanya mencari multiplier effect, kedua mungkin mencari dari masing-masing komponennya, investasinya berapa dan sebagainya. Kemudian lembaga otoritas bidang moneter fiskal, mana yang melaksanakan kebijakan moneter, mana yang melaksanakan kebijakan fiskal, dan bagaimana tools-tools yang digunakan. Ini paling banyak 3 soal. Dan paling sedikit untuk kalian adalah terkait dengan inflasi. 2021 kayaknya hampir nggak ada ya, paling cuma 1 soal. Dan ini yang mungkin cukup jarang keluar. Yang paling banyak 2 soal, seperti itu. Terakhir mengenai akuntansi, untuk SNK Ekonomi tahun 2023 jelas keseluruhannya kita bisa memutuskan untuk belajar, terutama buat teman-teman yang kelas 10 atau kelas 11. Dan teman-teman belum belajar akuntansi yang biasanya dipelajari di kelas 3. Nah, tidak usah khawatir teman-teman, cukup kalian prioritaskan yang ini. Kalian mempelajarinya. Pertama, membuat jurnal penyesuaian akuntansi jasa, karena ini soalnya banyak kali gitu, begitu ya keluar. Jadi kalian hanya belajar bagaimana JP akuntansi jasa, kalian sudah banter bisa menjawab 7 soal dari akuntansi maksimal gitu ya, 5 sampai 7 soal. Jadi bagaimana beban di muka dan seterusnya, termasuk penyesuaian gitu ya. Nah, itu banyak keluar. Kemudian mencari modal awal atau akhir, itu hanya dengan mengotak-atik rumus. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi PV, udah gitu-gitu aja. Paling banyak 6 soal. Ini soal materi sangat singkat, dikit lagi ya, tapi soalnya banyak gitu. Kalau nggak mencari modal akhir, nanti modal awal, atau enggak lah pendapatannya, atau enggak privenya, dan sebagainya. Tinggal diotak-atik soal ini, beberapa soal, paling banyak 6 soal. Nah, ini kalian disarankan buat teman-teman pelajarinya lebih awal. Jika belum tahu rumusnya, ini cukup banyak keluar. Kemudian laporan keuangan, ini jelas ya. Nah, tentu yang kalian sarankan kan belajar yang perusahaan jasa dulu gitu ya. Setidaknya kalian bisa membuat laporan keuangan laba gitu ya, laba rugi, atau laporan keuangan membuat neraca, dan juga perubahan modal ekuitas misalnya. Ini 5 soal biasa. Kemudian terakhir mencari FIFO, dan FIFO ini kadang muncul kadang enggak. Dan garing estimasi ini tidak terlalu sering keluar, maka muncul hanya 2 sampai 3 soal. Seperti itu. Demikian Sobat Nabis dimanapun berada, semoga bermanfaat apa yang kalian berikan dan juga sharing ke teman-teman.
Semoga teman-teman di sini bisa semangat untuk benar-benar mempersiapkan USNK Ekonomi tahun 2023 nanti. Dan semoga tetap berprestasi ya teman-teman. Dan kami informasikan dari Belajar Ambis sedang membuka pelatihan USNK Ekonomi dan juga semua mata pelajaran lain yang terkait 9 April. Silahkan bagi Sobat Ambis jika ingin meningkatkan semangatnya dan juga mempersiapkan USNK, silahkan belajar dan juga bergabung bersama pelatihan dengan mentor yang berkualitas bersama Belajar Ambis. Demikian, semangat belajar, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.